Saya ingin mendampingi teman-teman selama proses sharing pada pagi ini berlangsung seperti itu. Oh ya, berkaitan dengan tema kita pagi hari ini, mungkin banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang akan kita bahas di sini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat kondisi pandemi saat ini, pasti sangat terasa sekali dampak yang terjadi gitu ya. Baik dari segi fisik itu sudah jelas ya, banyak saudara-saudara kita yang terkena gitu ya pandemi COVID ini, tapi ada juga yang dari segi psikis. Jadi secara psikis itu, loh kok saya tuh nggak kena tapi kok seolah-olah kayak dihantui sama yang namanya COVID-19 gitu ya. Nah, sahabat-sahabat, pada pagi hari ini harapannya kita bisa membuka cakrawala kita coba mempersiapkan diri dengan adanya pandemi ini, bukan berarti hidup kita itu hancur gitu saja gitu ya, tapi harapannya kita bisa menata kembali, mempersiapkan diri kita lagi supaya menjadi diri yang lebih baik lagi setelah berlalunya pandemi ini. Dan tentunya kita sama-sama berharap ke depannya bisa melalui pandemi ini dengan husnul khotimah ya. Husnul khotimah di sini kita bisa melaluinya dengan bahagia, kita bisa melaluinya dengan penuh semangat dan energi positif lainnya seperti itu. Nah, pada pagi hari ini alhamdulillah saya di sini sudah didampingi oleh pemateri kita yang luar biasa, Bu Junda. Bu Junda sudah hadir, Bu? Sudah, Teh Kiran udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, sebelumnya saya izin perkenalkan dulu ya, Bu ya. Ya, silakan, Mbak. Iya, alhamdulillah Bu Junda ini sudah selama 20 tahun berkecimpung di dunia kebidanan ya Bu ya. Sudah jauh lah jam terbangnya gitu ya untuk di dunia kesehatan terutama kebidanan ini. Beliau juga merupakan dosen senior di kebidanan. Sebelumnya pernah menjadi Kaprodi di Kebidanan Bandung dan Karawang ya Bu ya. Karawang, Mbak. Oh Karawang, Kebidanan oh ya Karawang. Karawang. Iya betul. Nah kemudian sekarang banyak aktif di program-program training dan sosial program gitu ya Bu ya, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan pendidikan, edukasi gitu. Nah untuk pendidikan formalnya sebelumnya Ibu alumni dari Unpad ternyata, dari Unpad, kemudian melanjutkan master di UI dan selanjutnya di Uninus di manajemen pendidikan, Masya Allah. Dan beliau juga merupakan memiliki sertifikasi sebagai trainer dari BNSP, trainer TPPK, Kemenkes, dan juga Stick to Change. Kemudian member dari IKAT, ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, bisa langsung saja saya serahkan kepada Ibu untuk menyapa-nyapa para peserta di sini. Silakan Ibu. Iya. Terima kasih Teh Kiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Iya. Kita berharap semoga pertemuan yang akan kita lakukan hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu kewajiban bagi kita semua untuk saling berbagi, saling meningkatkan ilmu dari waktu ke waktu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah bahwa kita harus selalu mengupdate ilmu kita, terutama kita dengan tenaga kesehatan, karena kita nanti akan banyak berkecimpung dan justru akan menjadi guidance bagi teman-teman, khususnya teman-teman perempuan, bagi teman-teman bidan. Ini yang akan kita lakukan ke depan. Teman-teman, Kiran kita mulai saja. Ya, baik Bu. Oke. Baik teman-teman, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Teh Kiran. Ya, nama saya itu Junra, saya D3-nya kebidanannya itu saya dari Padang. Terus kemudian saya itu 20 tahun di pendidikan. Jadi teman-teman saya udah tua barangkali ya, udah tua ini. Jadi 20 tahun sudah berada di pendidikan. Baik teman-teman, hari ini insya Allah saya akan coba berbagi dengan teman-teman tentang apa sih yang harus kita lakukan ke depan setelah pandemi ini terjadi, tentu saja berkaitan dengan kita sebagai tenaga kesehatan.
Kemarin bagi teman-teman yang sudah mengikuti semua, kita sudah, mendengar bersama apa yang disampaikan oleh, pemateri pertama, Ibu Verina, bagaimana situasi dan kondisi saat ini dan apa saja yang harus dilakukan oleh bidan ke depannya. Nah, eee, untuk itu kita mencoba sekarang melihat lebih jauh, ya. Kemarin juga sudah, dengan, sesi kedua kita juga sudah melihat tentang bagaimana sih puasa terutama bagi ibu-ibu yang hamil. Oke, kita lanjut masuk ke materi barangkali ya teman-teman. Eh, pada saat ya ini tadi profil udah kita lewatkan saja. Nah ini kita teman-teman apa sih yang sebenarnya sekarang itu terjadi gitu ya? Kalau kita lihat selama 2 dari Februari, ya, itu kalau nggak salah 3 Februari, 2 Februari yang pertama, kasus itu ada ya, kita dikabarkan oleh, Wuhan, ya, apa yang sedang terjadi di sana dan pada saat itu mungkin kita berpikir moga-moga ini nggak nyampe ke Indonesia gitu ya. Nah, namun ternyata kemudian di bulan Maret kita sudah harus, dirumahkan karena di awal Maret juga kasus itu sudah muncul di Indonesia dan ternyata tidak satu pun, eee, ya hampir semua negara lah, tidak ada yang luput dari, eee, virus ini. Tentu saja beberapa yang terjadi dengan virus ini sudah merubah, tatanan kehidupan yang ada. Kita bisa lihat dari ilustrasi ini bagaimana perubahan yang terjadi di hampir semua lini, hampir semua sektor. Eee, Wuhan ini, pandemi ini yang terjadi, COVID ini sudah merubah, beberapa tatanan yang terjadi. Next, ini tentu juga terjadi pada pelayanan kesehatan. Teman-teman, sepertinya sekarang kalau, bukan benar-benar sakit, orang nggak datang lagi ke pelayanan kesehatan. Kenapa demikian? Kekhawatiran yang ada pada diri mereka ketika datang ke pelayanan kesehatan. Begitu juga termasuk di pelayanan kebidanan juga seperti itu. Kita mungkin nggak bisa lagi memperlihatkan senyum manis kita kepada semua, klien kita, karena tersenyum itu segiannya ada dari 3 titik, dari bibir, dari pipi, dan dari mata. Nah, kalau sekarang kita datang, maka semuanya itu udah tertutup. Tertutup dengan alat pelindung diri. Nah, kita berbicara dengan mata pun itu udah harus dibatasi dengan Google Glass yang, harus melindungi kita dari pencegahan pandemi ini. Nah, tentu saja dengan demikian, banyak gangguan psikologis juga yang terjadi, bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi klien yang datang kepada kita. Kemarin kita lihat juga bahwa, pelayanan untuk kebidanan itu pun sekarang sudah dianjurkan untuk dilakukan secara daring, bahkan pertemuan hanya sebagai pertemuan yang berencana yang harus dilakukan. Teman-teman, apa yang terjadi pada saat ini, sebenarnya kalau kita lihat kembali, Allah pertama sekali menurunkan, surat ke Nabi Muhammad SAW, next itu adalah, seperti kita ketahui bersama, itu surat, Iqra atau surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakanmu. Ya. Jadi di sini tentu saja yang dimaksud membaca bukan hanya membaca apa yang tersurat, tetapi apa yang terjadi dengan lingkungan kita. Teman-teman, mari kita lihat sekarang. Kita renungkan apa yang sudah terjadi. Apakah ini benar merupakan suatu musibah bagi kita? Atau sebenarnya ada berkah yang bisa kita petik dari musibah ini? Karena kata-kata orang bijak, orang yang baik itu
adalah orang yang mampu mengelola musibah menjadi berkah. Nah, oke teman-teman, pada slide selanjutnya, ya saya ajak teman-teman dulu nih untuk coba chatting deh. Nanti jawabannya. Di situ saya temukan, saya sampaikan. Next, Teh Kiran. Ya, di situ ada slide berikutnya. Nah, teman-teman bisa isi ini di chatnya, di chat coba dituliskan di chat itu pada situasi seperti ini apa sih yang kita rasakan? Yang pertama kita lihat kesempatan apa yang hilang dan apa hikmahnya dari kesempatan yang hilang itu. Kemudian kesempatan apa yang datang dan apa hikmahnya dan kemudian apa yang kita inginkan ke depan. Oke, saya contohkan kalau saya misalnya gini, pada kesempatan yang hilang itu apa? Kesempatan saya untuk berkumpul dengan mahasiswa itu sudah hilang, terbatas sekali untuk bertatap muka. Nah, tetapi kesempatan yang datangnya adalah hikmahnya saya mempunyai waktu lebih banyak untuk mendidik, mengajar anak-anak saya yang ada di rumah. Nah, kesempatan yang datang apa? Dulu saya ngerasa karena udah tua nih Teh Kiran, saya ngerasa dulu itu karena saya udah tua, ya udahlah, teknologi itu urusan anak muda gitu ya. Nah, tetapi sekarang dengan adanya pandemi, mau nggak mau itu saya mencoba bagaimana sih caranya ngajar di kelas online itu gimana sih gitu ya. Dan hikmahnya yang saya dapatkan ya, kita silaturahmi lebih banyak dan moga-moga ini adalah menambah berkah dalam kehidupan kita. Nah, ke depan apa yang saya inginkan? Saya tetap ingin melanjutkan kegiatan-kegiatan yang udah ada dengan situasi yang baru setelah pandemi ini terjadi. Mungkin teman-teman bisa di-chat dulu apa itu yang teman-teman rasakan? Ya boleh ya teman-teman yang sedang on bisa ikut berpartisipasi dengan mengisi gitu ya, mengisi dari poin-poin tersebut bisa dikirimkan lewat chat ya. Sorry. Maaf. Oke. Nah ini ya poin-poinnya pandemi saat ini apa yang Anda rasakan gitu ya, bagaimana teman-teman merasakannya? Apa yang dirasakan hilang, kemudian apa yang kesempatan-kesempatan yang datang pada saat pandemi ini. Oke, Teh Nur Jihan, ya ini adalah kurangnya silaturahmi ya, yang hilang itu silaturahmi. Ada hikmahnya barangkali Teh? Ya benar ya, dengan ini silaturahmi secara face to face ya, secara bertemu langsung yang kita tidak ya, tapi silaturahmi ini bisa tetap kita lakukan dengan telekomunikasi gitu ya, dengan media-media yang ada. Mungkin ada yang lain, teman-teman? Ya silakan teman-teman kalau ada yang lain bisa langsung aja. Oke, mungkin dari saya mungkin ya Bu ya. Iya, iya. Sambil kita menunggu ya apa yang akan nanti silakan teman-teman nanti disampaikan ya, kesempatan yang hilang program kerjanya ya di organisasi ini berkurang. Ya barangkali kalau organisasinya banyak bergerak di luar ya seperti bidan berbagi, mungkin kesempatan berbagi langsungnya ini terbatas ya. Yang datang itu lebih bisa terlalu cepat berkumpul bersama keluarga, menghabiskan waktu berkumpul ya. Iya. Online lebih aktif ya. Online lebih aktif. Mbak Nurul itu hikmahnya online-nya lebih aktif ya. Kemudian Mbak Dewi Purwani tidak bisa praktek langsung ya di kampus untuk menambah pengetahuan ya, tapi pengetahuan masih ada di mana-mana barangkali ya, bisa dengan kita belajar di beberapa lini lain yang bisa kita gunakan untuk tempat belajar. Lutfia, ini adalah quality time bersama keluarga, itu hikmah yang datang. Benar sekali ya. Bagaimana kita dengan situasi seperti ini ya, dengan keluarga, kayaknya kemarin ibu-ibu muda ya kemarin itu udah bisa ngelihat perkembangan anak dari waktu ke waktu ya. Oke, nah mungkin seperti itu hal-hal yang bisa kita lakukan, yang kita rasakan. Nah, Tes Deswita juga ini adalah kesempatan pulang kampung. Lebaran ini nggak bisa, sama saya juga nggak bisa. Niatnya ini adalah pulang kampung Lebaran, tahun ini harus pulang karena kebetulan
orang tua saya meninggalnya baru tahun lalu, beberapa bulan yang lalu. Kasihan kalau kita nggak pulang kampung nanti dikira karena ibu nggak ada. Tapi Allah punya rencana lain. Ya, ini dana yang digunakan untuk perjalanan pulang kampung itu bisa juga kok dikirim ke kamu. Ih, Deswita, asik luar biasa ini ya. Oke, teman-teman, banyak sekali nih yang bisa kita lakukan. KKN di desa sendiri, ya hikmahnya bisa lakukan KKN, mampu menerapkan ilmu, makin dirasakan oleh masyarakat. Sekalian promosi ya Teh Ratna, ya bisa kita lakukan di situ. Baik teman-teman, mungkin seperti itu. Jadi yang kita lihat tadi bahwa ternyata pandemi itu bukan musibah saja, tetapi banyak hikmah yang bisa kita dapatkan di situ. Next, Teh Kiran, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, Allah itu sudah menyatakan, ya, dan kita juga sudah belajar bahwa selalu ada pergantian. Ada sebelum Masehi dan setelah Masehi. Sebelum hijrah, saat hijrah, dan setelah hijrah. Sebelum Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, saat perang, dan setelah perang. Teman-teman, sekarang kita pelaku sejarah. Insya Allah, moga-moga kita ada di 3 masa ini. Sebelum pandemi, saat pandemi yang kita rasakan sekarang, dan nanti setelah pandemi. Al-Asyar 18, Allah sudah mengatakan di sana, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke. Jadi di sini kita mencoba apa yang kita kerjakan hari ini itu adalah tabungan kita untuk masa depan kita di kehidupan abadi. Banyak sekali, barangkali teman-teman, kemarin kita sudah melakukan banyak hal, gitu ya, sudah praktek menolong masyarakat dan segala macam. Itu adalah sesuatu yang luar biasa yang kita lakukan. Ya, nah kita ke depan setelah situasi ini tentu kita ingin menjadi lebih baik ya dari apa yang sudah kita lakukan kemarin. Mungkin teman-teman yang fresh graduate ya atau ibu-ibu muda lainnya yang mungkin bukan dari bidan gitu ya, udah mencoba bagaimana sih menjadi seorang ibu gitu ya, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, saat pandemi timbul kegelisahan, tetapi kemarin tadi juga kita sudah sharing bersama bahwa di tengah kegelisahan itu ternyata juga ada keuntungan yang bisa kita dapat, ada hikmah yang kita rasakan. Next, Teh Kiran, ya pengalaman kita, ya yang kita rasakan selama dalam pandemi ini banyak sekali perubahan. Bekerja yang tadinya kita hanya bekerja di kantor butuh suasana tertentu, ternyata enggak, di rumah itu nyaman tempat kerja, meskipun jam kerja lebih fleksibel. Ya, kita bisa mengerjakan apapun dan kita juga sambil bisa membagi peran kita, apakah kita sebagai anak, sebagai istri, sebagai orang tua gitu. Itu kita bisa bagi peran ketika kita di rumah. Apalagi kita sebagai perempuan, kata orang-orang yang neuroscience, dia mengatakan bahwa mungkin nih Teh Kira nih, yang psikolog yang lebih ini ya gitu. Bagaimana sih kita itu perempuan itu bisa kok membagi waktu mengerjakan sesuatu dengan banyak hal pada waktu yang bersamaan. Oke, kita belajar. Anak-anak kita pada awal-awalnya itu merasa bahwa belajar di rumah itu sesuatu yang berat, ya karena nggak ketemu dengan pengajarnya. Tetapi ternyata kemudian itu mereka udah enjoy sekali, ya. Mungkin ini didukung oleh teknologi yang berkembang sangat pesat. Yang tadinya semua berbayar mahal, sekarang gratis. Yang tadinya nggak bisa, kita hanya bisa join 4 orang, sekarang bisa terbuka lebih dari itu gitu ya. Jadi semuanya itu berubah. Fashion juga bergeser. Dulu kalau ada kita yang pakai cadar gitu ya, itu akan dicurigai, oh ini siapa, golongan yang mana gitu ya. Ternyata sekarang Allah menyuruh kita semuanya untuk menutup itu dan diikuti. Sekarang orang nyaman kok kemana-mana. Saya termasuk dulu yang jarang pakai masker. Nah, tetapi setelah terjadi pandemi ini,
masker itu ternyata enak. Dan apalagi katanya ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelum ini, masker itu juga memberikan rasa hangat dan itu akan mencegah terjadinya alergi yang terjadi pada hidung dan mulut gitu. Kemudian pola makan, makanan yang tersedia. Sekarang restoran fast food mungkin masih banyak yang buka, tetapi peminatnya udah jauh lebih turun. Kemarin kita lihat beberapa fast food itu malah turun ke jalan gitu ya, untuk berjualan di pinggir jalan agar bisa menjual produknya. Nah, itu kenapa orang makin sadar dengan makanan yang sehat itu seperti apa? Apa sih yang mereka butuhkan? Ya, yang dikampanyekan kemarin ketika COVID ini meningkatkan daya tahan tubuh itu baru 2, vitamin C dan vitamin E. Tetapi nggak seperti itu. Orang makin tahu kok bahwa protein itu jauh lebih baik. Gitu. Nggak mungkin vitamin C dan Fe hanya bekerja seperti itu saja tanpa dibantu oleh zat gizi lainnya. Nah, gitu juga dengan komunikasi, ya komunikasi, dukungan dari semuanya mengalir terhadap sosialisasi kita, solidaritas meningkat dengan sosialisasi dan komunikasi yang makin aktif, meskipun tidak secara langsung gitu ya. Nah, ini semua tentu saja akan menimbulkan suatu kebiasaan bagi kita. Sudah menjadi habit bagi kita ke depannya. Oke, dulu teman-teman yang jarang buka laptop, sekarang nggak buka laptop dalam sehari itu rasanya gimana gitu ya. Karena apa? Kita harus nyari informasi, di sana udah terbiasa. Nah, itulah nanti yang akan lahir sebagai sebuah keadaan normal yang baru, new normal. Keadaan normal yang baru yang dikatakan itu bukanlah keadaan normal seperti sebelum virus, tetapi adalah keadaan normal yang baru. Nah, kita dalam pelayanan kesehatan juga seperti itu. Masih ingat yang kemarin, materi yang kemarin? Kita itu disuruh untuk melakukan konsultasi secara daring. Mungkin hal ini belum dilakukan sebelumnya. Ya, tapi saya ingat konsultasi, komunikasi yang dilakukan secara daring. Dulu pada tahun 2001, ini jauh sekali ya, 2001, saya pernah ada, adik saya melahirkan di sebuah rumah sakit klinik swasta di Jakarta, dan saya ingat di rumah sakit itu setiap saat mengkomunikasikan dengan pasiennya itu meskipun udah pulang sampai kapan? Sampai anaknya berumur 5 tahun dan itu menjadi suatu kedekatan, menjalin kedekatan antara si, rumah sakit dengan si, kliennya. Dan ini, tentu saja ini membuat suatu suatu program mereka, apa yang mereka rencanakan dan juga mengundang kliennya datang kepada mereka. Moga-moga nanti ke depan itu yang akan terjadi juga bagi kita, bidan-bidan. Next, Teh Kiran. Ya. Nah, itu situasi yang terjadi sekarang. Katanya, ya, hasil sebuah penelitian yang dilakukan di luar sana, dia mengatakan bahwa kemungkinan physical distancing itu akan terjadi sampai 2022, 2 tahun ke depan. Ya, bagi kita bukan hal yang sulit lagi. Kenapa? Karena kita udah terbiasa. Udah lebih dari 40 hari kita berkurung di rumah dan katanya 40 hari itu sudah menjadi habit. Kalau kata psikolog 30 hari juga udah bisa ya, Teh? Ya, untuk menjadi, habit ya, Teh Kiran. Nah, ini nanti yang akan terjadi pada kita, nggak akan sulit lagi. Kantor nggak butuh lagi kantor yang gede, yang besar dengan semua fasilitas yang harus lengkap. Ya, kenapa? Karena karyawannya nanti akan lebih enjoy bekerja di rumah dan bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ketika nanti PBB atau siapa saja organisasi dunia akan mempunyai suatu kesepakatan, ada hari libur bersama, why not? Ya, karena ternyata banyak kok keuntungan dari, pandemi ini bagi kehidupan, dunia. Alamnya, udaranya lebih bersih, ozonnya yang kembali membaik. Nah, ini tentu sebuah kabar gembira bagi kita yang harus kita syukuri juga. Kalau kita melihat suatu hal yang positif yang seperti ini, maka rasa ketakutan kita, rasa kecemasan kita akan hilang. Dengan demikian, daya tahan tubuh kita juga meningkat dan kita sudah menghindari dari terjadinya penyakit. Oke. Nah, begitu juga anak-anak yang udah terbiasa dia nanti berkomunikasi dengan
menggunakan alat telekomunikasi apa saja dan di mana saja. Teknologi bagi mereka bukan lagi masalah. Dan kesehatan, cuci tangan, yang kemarin kita ngajarin cuci tangan teman-teman ya, berkali-kali kita ngajarin cuci tangan, enggak mempan. Ya, nanti ke depan mungkin ini sudah tidak perlu, kita hanya ngajarin sekali, kita koreksi mana yang salah, maka itulah yang akan terjadi. Oke, kesadaran yang akan muncul bagi masyarakat kita, tentu saja ini harus next ini tentu saja ini harus kita persiapkan. Masyarakat kita sekarang makin tahu bahwa ya kesehatan itu penting karena nggak ada artinya hidup tanpa kesehatan. Ya, untuk itulah kita sebagai tenaga kesehatan ke depan, jangan sampai kita yang ketinggalan dari masyarakat yang ada sekeliling kita. Sekarang apa-apa orang bertanya ke simbah Google. Ya, apa yang dia rasakan dia akan lihat dulu, dia searching dulu gitu kan. Contohnya kalau saya nih yang udah punya anak yang remaja ya, yang ada yang masih di SMP gitu ya, dia nggak akan nanya dulu langsung ke kita, dia akan buka dulu simbah Google, baru setelah itu dia akan berkomunikasi dengan kita apa yang dia lakukan. Nah, sayangnya tidak semua berita atau informasi yang ada di sana itu adalah informasi yang benar. Nah, dengan demikian, tentu kitalah yang nanti sebagai pemilah dari ini. Nah, kesadaran masyarakat ini menuntut kita untuk bagaimana kita bisa menghadapi hari ke depan setelah ini. Teman-teman, ya, apa sih sebenarnya yang saya maksud dengan become a new self? Itu adalah next ya, itu adalah suatu keadaan di mana kita bisa ya menjalani hidup selanjutnya dengan tujuan yang jelas sesuai dengan potensi diri kita sendiri dan menghadapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan menjalani hidup kita ke depan. Teh Seli, saya curi fotonya ini ya. Saya curi fotonya kemarin. Oke, nah bagaimana sih kita potensi diri kita itu, siapa sih kita gitu ya, siapa sih kita, apa yang ada dalam diri kita. Nah itu yang nanti kita akan maksimalkan, tentu saja kita nggak akan keluar dari bidang kita, keahlian kita. Karena kompetensi itu juga akan berhubungan dengan siapa dan apa latar belakang kita. Nah, hanya saja sekarang kita tentukan tujuan. Apa sih tujuan kita ke depan? Kita mau jadi bidan yang seperti apa? Melakukan pelayanan yang seperti apa? Menjadi tenaga kesehatan yang seperti apa? Mau jadi bidan desa yang seperti apa? Apa yang saya lakukan? Dan ingat, tujuan kita itu harus connect dengan kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bidan berbagi ini mungkin adalah suatu hal yang suatu kegiatan yang dilakukan ini sudah tentu saja dengan sebuah tujuan yang jelas. Bagaimana membersamai semua perempuan agar kualitas kehidupan ke depan lebih baik. Saya sangat setuju sekali, saya sangat bangga sekali dengan bidan-bidan muda yang seperti ini gitu ya. Bagaimana mereka sudah mencoba merancang sebuah program yang gaungnya hanya dalam beberapa waktu ya, itu gaungnya udah sampai kemana-mana. Ini suatu hal yang luar biasa. Dan tentu saja ya dengan kegiatan berbagi ini yang dilakukan, kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Next, ya pada perjalanan hidup, apa sih perjalanan hidup yang kita lakukan saat ini? Ini nggak ubahnya seperti seseorang yang sedang menarik anak panah. Seseorang pemanah. Seorang pemanah akan dapat mencapai sasaran dengan nilai 10 dengan menyasar sasarannya dengan tepat apabila dia menarik mundur anak panahnya agar bisa meleset lebih cepat sampai ke sasaran dengan tepat. Ya. Nah, menarik panah dengan mundur. Mungkin ini juga sekarang yang sedang diberikan Allah kepada kita. Ya, kita ditarik mundur untuk tidak beraktivitas, kita kembali ke fitrahnya, kita kembali ke dalam rumah, kita kembali ke tengah-tengah keluarga, kita tidak lagi hanya memikirkan dunia,
Ya, tapi kita kembali dengan Allah, tapi tentu saja harus dengan tujuan yang jelas. Pemanah itu dia punya sasaran yang jelas. Apa sih yang harus saya lakukan? Ya, dengan yakin dan fokus dia akan meluncurkan anak panahnya ke depan sehingga akan mencapai sasaran yang tepat. Teman-teman itu juga mungkin yang kita akan harus lakukan. Bagaimana caranya ke depan kita bisa melakukan sebuah kegiatan yang sesuai mungkin dengan bidang kita, sesuai dengan minat kita, sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Ke depan kita bisa meningkatkan kesehatan masyarakat atau apapun yang teman-teman inginkan, tapi dengan sasaran yang tepat, dengan penuh keyakinan. Dan syaratnya harus fokus ke sana, supaya ini semua bisa tercapai. Next, Teh Kiran. Nah, tentu saja kalau saya lihat, ya saya coba korek-korek apa sih kita ini sebenarnya sekarang itu adalah menggerakkan pemberdayaan masyarakat agar lebih efektif. Itu tugas kita pada saat ini. Karena apa? Ternyata kalau promosi kesehatan yang dalam bentuk gerakan Indonesia Sehat, masyarakat Indonesia Sehat ini bisa kita lakukan secara baik. Nah, maka ini yang akan terjadi adalah ya tingkat atau derajat kesehatan ini akan bisa meningkat secara maksimal. Dan itu bukan tidak mungkin. Kalau derajat kesehatan sudah meningkat, beberapa tahun ke depan itu kita sudah melahirkan generasi-generasi yang sehat. Nah, tapi tentu saja ketika nanti kita melakukan kegiatan masyarakat ini, bagaimana kita menjadi penggerak masyarakat, tentu harus dari diri kita dulu yang sebagai penggeraknya. Next Teh, Al-Baqarah 155 itu juga sudah mengatakan, ya, dan sesungguhnya kami memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Oke. Kita hadapi apa yang terjadi saat ini. Kalau kita ingin mendapatkan kabar gembira, mari kita menjadi orang-orang yang sabar. Nggak gampang memang. Ketika kita berbicara tentang sabar, sepertinya gampang sekali. Kalau ada orang jual sabar, komoditas ini paling dicari orang sekarang. Gitu kira-kira ya Teh Kiran ya. Ini saya didampingi psikolog loh teman-teman ya. Jadi enak sekali ini nanti bisa berbagi. Teh bisa nambahin nanti ya Teh, berlanjut dengan apa yang sedang kita bahas ya Teh. Nah, jadi seperti itu kesabaran, karena nggak ada yang jual. Dan ini harus kita latih ternyata untuk kita bisa sampai ke sebuah kesabaran. Next Teh. Ya. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus sabar gitu ya? Permasalahan itu semuanya itu sama. Ya. Yang kita hadapi saat ini itu semuanya hampir sama sebenarnya. Yang membedakan itu adalah bagaimana kita menjalaninya. Bukan apa dan siapa kita, bukan apa masalahnya dan siapa kita, bukan. Tapi adalah bagaimana kita menjalani, menghadapi masalah itu untuk bisa kita menjadi pemenang, mengatasi dari masalah yang ada. Teman-teman bidan, saya ingat dulu ketika pertama kali turun jadi bidan desa itu pada tahun 90. Ya, anak kecil umur 19 tahun memasuki 20 tahun datang ke masyarakat jadi bidan, jadi tumpuan untuk menanyakan banyak hal. Ya. Apa yang terasakan? Frustasi. Benar frustasi. Karena apa? Saya belajar di kampus itu hanya tentang kebidanan, nyampe di tempat pelayanan ada yang nanyain tablet urea. Pada saat itu lagi booming. Karena mungkin judulnya sama-sama tablet, dikirain obat gitu ya. Aduh, itu suatu hal yang berat sekali. Nah, tapi bagaimana menghadapinya? Ya. Bagaimana menghadapi situasi itu sehingga akhirnya kita juga menjadi enjoy dalam kegiatan ini. Dan melakukan apa aktivitas kita dalam kesehariannya. Jadi teman-teman, ya yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Next Teh, ya. Berikutnya, ya. Kita tentu saja pengen semua orang mampu menjalani kehidupan new normal. Nah,
bagaimana kita bisa menciptakan hari-hari ini gembira, hari-hari yang menyenangkan ya bagi seluruh masyarakat. Teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Bantu orang lain. Bantu diri sendiri mah udah biasa, teman-teman. Kalau kata Kang Hari, guru saya, dia bilang basic banget tuh kalau membantu diri sendiri, ya. Bantu keluarga itu wajar. Ya karena memang seharusnya kita membantu keluarga, tapi membantu orang lain, nah inilah yang harus kita lakukan. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah, sebahagian besar mungkin ditakdirkan Allah untuk menjadi bidan. Yang kerja utama kita itu adalah kita membantu orang lain. Nah, dengan seperti itu, kita tentu harus mempersiapkan diri. Apa yang harus kita lakukan ketika nanti kita akan membantu orang lain ini. Oke, next Teh Kiran. Ketika kita membantu orang lain, yang pertama yang diinginkan itu yang akan dapat kita menjadi kepercayaan bagi orang lain itu tentu aja itu adalah trust, ya kepercayaan itu sendiri. Nah, kita belum masuk ke dalam kepercayaan pada saat ini. Ya, karena kepercayaan itu akan muncul nanti kalau belief kita itu ada, keyakinan yang tertanam dalam diri kita. Keyakinan itu akan muncul dengan pengetahuan, lingkungan, dan internalisasi yang kita ada dalam diri kita dengan apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita miliki. Dan sebelum keyakinan, sebelum belief itu adalah ada potensi dulu di dalam diri kita. Teman-teman, hari ini kita akan coba bahas apa sih potensi diri ya. Bagaimana potensi itu nanti kita siapkan untuk kita menghadapi hari yang lebih baik ke depannya untuk menetapkan suatu tujuan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, barangkali ada yang bisa berbagi dengan saya ya. Bagaimana teman-teman sudah mengenali potensi yang ada dalam dirinya masing-masing? Yang mau berbagi boleh lewat chat ya, nanti bisa. Ya, silakan lewat chat. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ikut sharing berbagi tentang potensi diri. Oke. Kalau melihat kondisi saat ini mungkin ini jadi bahan kita untuk mengenal diri lebih dalam lagi kali ya Bu ya selama pandemi. Oke. Gitu. Untuk kita bisa menumbuhkan kepercayaan trust dari masyarakat ya Teh, ketika nanti kita akan ada di tengah-tengah masyarakat. Next barangkali Teh sambil berjalan kita tunggu chatnya dari teman-teman. Nanti mohon dibantu aja nanti kalau ini Teh. Nah, potensi itu sebenarnya kan adalah kemampuan dasar. Teh kira nanti tolong ini koreksi kalau ada yang salah gitu. Nah, ini adalah kemampuan dasar yang ada di dalam diri kita, tapi dia masih terpendam tuh. Jadi bagaimana caranya kemampuan dasar kita itu bisa diwujudkan menjadi sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang katanya ada orang yang nggak tahu, nggak nyadar dengan potensi yang ada dalam dirinya. Kenapa ya kira-kira orang yang nggak nyadar? Ternyata orang nggak nyadar itu karena dia melihat potensi dari satu sisi. Next Teh, ya ternyata potensi diri itu bukan hanya kemampuan dari satu hal ya. Potensi itu bisa psikomotorik, bisa intelektual, bisa emosional, bisa spiritual, dan bisa adversity. Nah, jadi apa saja yang ada dalam diri kita itu nanti adalah merupakan potensi dalam diri kita. Teman-teman yang ada, kita nggak harus menjadi diri orang lain, tapi kita harus menjadi diri kita sendiri. Kita lihat bahwa setiap manusia itu mempunyai keistimewaan masing-masing. Ya. Nah, apa itu potensi diri yang ada di dalam diri kita? Kita lihat satu persatu apa sih ya? Kalau kita melihat potensi psikomotorik itu adalah orang-orang yang punya potensi, contohnya dia sebagai olahragawan, next olahragawan gitu ya, atau dia sebagai orang-orang yang berpotensi atau mengeluarkan potensi dirinya, mengaktualisasikan dirinya itu adalah dengan fisik, dengan keadaan fisik.
ketika kita berjalan itu potensi kaki yang kita maksimalkan. Ya. Nah, ini adalah bisa next Kiran? Ya. Ini adalah potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana seseorang itu ya dia akan menggunakan fisiknya untuk dia memperlihatkan kemampuan dirinya. Kalau potensi untuk intelektual, ya mental intelektual atau kita kenal itu dengan IQ gitu ya. Nah, itu adalah kecerdasan otak. Untuk apa? Merencanakan, menganalisis, menghitung. Ya, ya itu adalah kemampuan intelektual. Oke, teman-teman, kalau kita di sini potensi kita ya ini yang kita kembangkan. Ya, bidan berbagi perlu leader. Leader ini adalah untuk merencanakan gitu ya. Dalam kita melakukan pelayanan, kita juga ada leader kita nanti yang ngatur-ngatur kita. Nggak jadi masalah ketika kita jadi bawahan. Asal nanti kita melakukan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Dengan sepenuh hati dan mengeluarkan kemampuan kita. Berikutnya adalah orang yang berpotensi untuk mental emosional. Yes. EQ ya. Emotional quotient. Nah, itu apa yang dia otaknya, fungsi otaknya itu dia mampu mengendalikan rasa, emosi, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, motivasi, kesadaran dirinya yang tinggi. Jadi teman-teman kalau kita lihat seperti ini gitu ya. Jadi enggak setiap orang itu dia mempunyai 5 potensi ini. Mungkin kita mempunyai salah satu yang bisa kita kembangkan. Nah, sehingga dalam melakukan pelayanan, saya nggak pintar-pintar banget nih, tapi kita kolaborasi dengan orang lain. Tapi dia itu bisa mengendalikan emosinya, bisa bertanggung jawab, memotivasi. Nah, itu juga sangat dibutuhkan. Kalau kita lihat teman-teman, ya, kalau kita lihat gini nih, kita sering bicara gini nih, ih kok si Anu itu banyak ya pasiennya gitu. Padahal di sekolah mah, ih, kok boy banget itu dulu gitu ya. Ih, dia kok gitu sekarang kok pasiennya banyak banget. Orang percaya banget sama dia. Apa yang terjadi? Mungkin ini potensinya di sini. Tapi untuk mengatasi keterbatasan dia yang lain, maka dia bekerja sama dengan bidan yang lainnya nanti untuk skill-nya, untuk fisikalnya. Why not? So, teman-teman, mari kita mencoba bahwa kita itu unggul loh. Kita coba lihat teman-teman tadi di mana. Tadi udah ada yang chat satu, saya lupa tadi itu, belum dilihat secara utuh. Jadi potensinya adalah di edukasi. Ya, mempromosikan, memotivasi ya orang lain. Berikutnya adalah mental spiritual. Ya, mental spiritual. Potensi yang ini berhubungan dengan kearifan ya, kearifan di luar jiwanya. Bahwa sesuatu itu dia yakin, ada suatu kekuatan yang ada di dalam jiwanya. Nah, orang yang seperti ini biasanya lebih tenang menghadapi sesuatu dengan mengembalikan kepada Sang Pencipta. Tapi bukan tanpa upaya yang dia lakukan. Ya. Kayaknya kompasnya kalau orang seperti ini, kompasnya kalau yang muslim teman-teman, kayaknya kompasnya itu adalah Al-Qur'an dan hadis. Itu yang jadi kompasnya. Jadi dia akan merasa tenang dalam kehidupannya. Nih, yang terakhir itu adalah potensi ketahan malangan. Ya. Next deh. Ya, ini adalah suatu potensi yang ada di diri, ya mungkin ini belum terlalu familiar bagi kita. Ini adalah adversity question. Ini adalah potensi jiwa ya yang bersumber, yang berhubungan dari keuletan, ketangguhan dan daya juang. Jadi teman-teman, ada potensi diri itu yang muncul setelah dilakukan melalui perjuangan yang panjang. Ya, kayaknya peneliti-peneliti itu dia di sini ya potensinya itu ya. Jadi gagal ulang lagi, gagal ulang lagi, gagal ulang lagi. Akhirnya dia mampu menciptakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia inginkan dan memberi manfaat yang luar biasa. Nah, bagi orang yang Eki ini, dia akan merespon berbagai kesulitan itu dan dia adalah orang-orang yang mampu mengubah rintangan menjadi peluang. Oke. Yang kelima ini adalah suatu keadaan yang mengharuskan kita mengulang, berjuang, memulai kembali, gagal ulang lagi, gagal ulang lagi. Ya,
Dengan demikian, maka kita akan bisa merubah rintangan itu menjadi peluang. Next teh, Kiran. Ya, nah ini adalah ciri-ciri orang yang mempunyai potensi diri yang baik. Ya, mungkin teman-teman sekarang ada 61 nih yang bergabung di dalamnya, itu adalah orang-orang yang mempunyai potensi luar biasa, ya, karena sudah belajar, ya, selalu merasakan dirinya kurang, karena orang yang belajar itu adalah orang yang selalu merasa diri kurang, dia memiliki sikap yang luas, ya, kemudian nggak segan untuk melakukan perubahan di semua, bahkan ketika dia harus melakukan suatu perubahan yang akan terintegrasi dengan segala sektor. Jadi melakukan perubahan yang mendasar itu mereka lakukan gitu ya. Sesuatu yang dikatakan nggak mungkin, dia akan coba, ini mungkin, ini bisa terjadi. Ini adalah orang-orang yang mempunyai potensi diri yang kuat. Dan tidak pernah menyalahkan orang lain. Ya. Kemudian sikapnya tulus, ya, nggak licik, jadi dia bisa dengan ikhlas, ya, bertanggung jawab dan menerima kritikan-kritikan orang lain. Semoga Tuhan memberikan kita, ya, termasuk ke dalam orang-orang yang mempunyai potensi yang maksimal ini. Oke, teman-teman. Ada masukan tadi tentang potensi, ada yang sharing gitu, Bu. Oh iya. Mungkin ya. Di chat ya. Iya, saya bacakan ya, Bu ya. Iya, iya. Ini ada Puspa Kirana, katanya potensi dirinya di bidang edukasi atau menjadi pendidik, katanya. Kemudian ada Teh Hanifah. Hanifah mengenal potensi diri, salah satunya dengan tools talent mapping, katanya, Bu. Setelah itu didiskusikan dengan praktisi, lalu dikontemplasikan, dan memang momen di rumah aja ini, Masya Allah, katanya sangat membantu, katanya Bu. Oke, alhamdulillah. Ya, oke. Teh Hana tadi ya, alhamdulillah ya, kita jadi sudah bisa melihat apa yang menjadi potensi ya bagi diri kita masing-masing, dan ini tinggal kita kembangkan saja potensi yang ada dalam diri kita ini. Bagaimana kita mengembangkannya? Nanti kita akan lihat ada stepnya di bawah ya, bagaimana kita mengembangkannya. Oke. Next, bisa kita lanjut deh? Boleh, Bu. Oke, kita lanjut ya ke potensi diri ini. Ya, nah potensi diri ini akan kita itu bagaimana kita mengembangkan, menumbuhkan potensi diri. Ini caranya adalah kita berikan apresiasi kepada diri kita sendiri ketika kita melakukan sesuatu ya yang baik. Nah, dengan demikian rasa percaya diri kita ini akan tumbuh, ya, dia akan terbentuk. Teman-teman, kita dulu, saya rasa dulu pernah ya mencoba untuk kita memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri. Tapi sekarang kayaknya udah mulai berkurang. Terutama tuh teman-teman yang udah mulai menjadi ibu rumah tangga, mulai menjadi banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, itu mulai potensi memberikan apresiasi kepada dirinya itu lupa. Saya contohkan gini, teman-teman. Saya ini kan merasa udah tua gitu ya, merasa udah tua, kemudian tapi alhamdulillah masih punya anak yang kecil gitu kan. Nah, dengan demikian saya ngerasa saya nggak pernah udahlah ketika pengen beli baju ya udahlah untuk anak aja gitu ya, untuk anak aja, nggak jadi beli baju gitu kan. Nah, padahal itu adalah beli baju itu mungkin apresiasi ketika kita mendapatkan hasil sesuatu. Kita beli baju loh ya, ini untuk diri saya gitu ya. Kemudian ini akan memberi rasa kebahagiaan untuk anggota keluarga yang lain. Nah, itu adalah kita memberikan apresiasi, atau sedikit saja kita bicara dengan diri kita sendiri. Terima kasih ya, terima kasih. Hari ini kita sudah melakukan suatu hal yang baik. Nah, hal seperti ini jarang untuk kita lakukan. Jadi mari kita coba untuk kita memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri. Nah, penting ya Bu ya, itu apresiasi itu untuk ya penting sekali ya Teh. Iya, sehingga ini nanti juga akan dengan sendirinya akan membentuk kepercayaan diri ya, yang nanti akan belief kita itu akan terbentuk, dan ini nanti akan mengundang trust yang mungkin nanti muncul di masyarakat. Oke. Next Teh. Jadi saya memang mencoba kali ini kita kembali ke yang dasar dulu sebelum kita masuk ke trust gitu ya. Sebelum nanti ada ke trust. Moga-moga nanti ada kesempatan yang lain kita masuk ke belief, kita masuk ke trust, bagaimana caranya supaya kita menjadi seseorang bidan yang disenangi oleh masyarakat. Nah, kenali diri kita ya.
Trik pertamanya adalah mengenali diri kita sendiri. Oke, teman-teman, saya mengajak teman-teman kembali. Bagaimana sih mengenal diri itu? Saya kira saya searching itu banyak banget instrumen untuk mengenali diri sendiri. Banyak sekali teman-teman. Ya yang bisa teman-teman coba, siapa sih saya gitu ya. Apa benar saya ini, ada mahasiswa saya yang bilang, Bu, saya fashionnya itu bukan bidan, tapi mama saya pengennya saya jadi bidan. Ya udah, saya jadi bidan. So, sekarang Anda mau kemana? Guys, Anda udah terlanjur di sini. Mari kita kembangkan potensi kita yang ada di sini. Iya, betul. Ya, mari kita kembangkan. Ada 5 jenis potensi dan yang mana yang diri kita. Ya, mari kita coba gitu. Oke. Nah, kenali diri kita sendiri. Teman-teman boleh di chat nih, ya. Apa yang saya inginkan? Kita tanya tuh kepada diri kita sendiri. Sebenarnya saya ini ingin apa sih? Nah, untuk mencapai keinginan itu, saya itu punya kemampuan apa, ya, kekuatan saya apa, kemampuan saya apa, kelemahan saya itu apa. Kemudian bagaimana peluang saya yang ada untuk mencapai apa yang saya inginkan, dan berapa besar dampak yang dapat saya berikan dengan saya melakukan sesuatu. Oke. Kenapa saya sampai ke dampak? Tekiran mungkin di situ nggak ada dampak ya, kalau kita lihat di instrumen nggak ada dampak. Tapi karena nanti kita adalah tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan ini kita coba bagaimana dampaknya, ya, bagaimana dampaknya nanti yang akan kita rasakan. Teman-teman bisa sharing, bisa chat, ya. Ya Ibu, waktu ini paling ya. Ya waktunya terbatas, mungkin. Iya, nanti kita sambil berjalan gitu, Ya, kita nanti akan bahas chatnya gitu aja barangkali ya Teh. gitu. Next, ya. Nah, jadi next Teh, jadi baru dari situ kita akan ketemu siapa nih aku, siapa sih aku, apa kemampuanku, apa yang harus aku lakukan, bla 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 ke depannya. Oke. Nah, tahap kedua adalah tetapkan tujuan. Next Teh, tetapkan tujuan. Teman-teman, saya di sini munculkan fotonya Ibu Menteri kita beberapa periode yang lalu, ya. Nah, beliau sudah menentukan, ya, kalau menentukan tujuan itu adalah tanya dulu kepada diri kita, seperti apa saya ingin dikenang di kemudian hari. Oke, teman-teman, beliau bisa saja pada saat itu menjadi seseorang yang salah. Karena apa? Karena mendebat kebijakan yang ada. Tetapi kemudian ketika pandemi terjadi lagi sekarang, orang-orang mencari beliau. Ya, sesuatu hal yang luar biasa. Beliau udah menentukan, so, silakan, mau apa. Nggak ada masalah. Tetapi, ya, beliau sudah berjuang dengan sepenuh keyakinan sesuai dengan kompetensi yang beliau punyai. Nah, dari situlah beliau menetapkan tujuan jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman. Jadi, kalau kita menetapkan tujuan, itu kita ingat dulu. Kita mau jadi apa sih? Seperti apa sih kita itu ingin dikenang? Ya. Saya ingin dikenang oleh mahasiswa saya sebagai dosen yang baik. Tentu saja saya harus berlaku baik. Nah, menerjemahkan baik itu, bagaimana saya harus bersikap, bagaimana, bukan berarti saya nggak boleh marah gitu ya. Ada hal yang memang ketika saya harus marah, ketika saya harus menegur mahasiswa, bukan berarti nggak boleh. Silakan kita tegur, tapi dengan cara yang seperti apa. Nah, inilah yang harus kita tetapkan, kita jadikan rambu-rambu ketika kita menetapkan tujuan. Teman-teman boleh nggak berpindah haluan nanti, Bu, saya sekarang udah jadi bidan, tapi saya pengen jadi yang lain. Silakan, semuanya terbuka, ya, nggak apa-apa. Tapi ya, bidan itu, kata ibu saya dulu gini, ya, bidan itu meskipun kamu nggak akan kerja jadi bidan, karena saya termasuk orang yang nggak mau jadi bidan dulu. Kalau nggak mau jadi bidan, bidan itu nanti tetap untuk dirinya sendiri itu udah banyak manfaatnya. Kamu nggak perlu lagi minta tolong kepada orang lain untuk bagaimana mengasuh anakmu. Bagaimana kamu nanti membesarkan anakmu. Bagaimana kamu harus memberikan makanan untuk anakmu. Mengatur kehidupan sehari-hari anakmu.
Itu kata ibu saya dulu. Dan itu memang terasa sekali. Ya, jadi mari kita tetapkan tujuan. Next, ya, untuk itu ada motivasi. Ya, yang ketiganya langkahnya adalah motivasi. Teman-teman, motivasi ini akan muncul ya apabila kita mempunyai value, mempunyai nilai, keyakinan ya yang kita yakini, kita tanamkan di dalam diri kita. Kalau value kita itu adalah cinta dan keluarga, motivasi itu akan muncul. Bagaimana kita cinta dan keluarga itu akan muncul. Ya, ada motif nanti, ada suatu bentuk pendorong yang ada dalam diri kita yang berupa motif. Lalu kemampuan kita, skill kita, itulah yang buat kita melakukan sebuah aksi. Dan itulah yang kita sering menyebutnya motivasi, motif dan aksi. Ini yang akan kita lakukan. So teman-teman, ya, saya yakin teman-teman sudah mulai melihat sekarang apa sih yang harus saya lakukan ya di dalam membantu masyarakat, sehingga saya nggak lagi melakukan tiap hari sebuah kegiatan yang monoton tanpa tujuan yang jelas. Ya, tanpa tujuan yang jelas, kemudian juga bagaimana saya ke depan untuk mengembangkan diri saya menjadi seorang bidan yang lebih baik untuk dunia dan akhirat. Next. Nah, berikutnya adalah self control. Self control itu adalah kecenderungan untuk mempertimbangkan ya bagaimana kita nanti akan mempertimbangkan berbagai konsekuensi untuk berperilaku. Teman-teman, self control ini ada orang yang berlebihan nanti sehingga takut untuk melakukan sesuatu ya ketika dia self controlnya berlebihan. Nah, untuk di sini nanti adanya keseimbangan. Bagaimana antara logika kita dan kolbu itu nanti harus disamakan. Frekuensinya harus disamakan. Next, Kiran. Ya, berikutnya adalah kita akan melihat bagaimana sosial kognitif teori. Dia juga mengatakan di situ bahwa ada lagi yang harus kita perhatikan, yaitu outcome expectation dan self efficacy. Nah, terus terang saya untuk outcome expectation ini belum terlalu dalam ini, tapi kalau self effication saya sejak 3 tahun ke belakang saya bergelut dengan self effication ini. Berkaitan dengan siapa? Dengan ibu hamil. Bagaimana sih dia meningkatkan self effication-nya? Ini yang saya gelutin beberapa waktu terakhir dengan beberapa penelitian yang saya lakukan. Nah, untuk yang outcome expectation, bagaimana perilaku itu dapat menghasilkan efek yang diinginkan. Nah, tentu aja ini akan berpengaruh terhadap motivasi kita, akan berpengaruh terhadap potensi yang ada dalam diri kita. Nah, kemudian kalau self effication itu adalah keyakinan. Dia udah masuk nanti kepada yang kedua, ke belief ya. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan, 3 tadi ya. Self effication, outcome expectation dan self control ini adalah hal yang perlu kita perhatikan, pertimbangkan ketika kita sedang melihat siapa diri kita sendiri. Nah, jadi saya menyarankan untuk di sini jangan berlebihan terhadap self controlnya, ya kita harus ada tapi tidak secara berlebihan. Dan yang terakhir, dan ini adalah insya Allah slide terakhirnya, ya slide terakhir dari kita, ya yang terakhir itu adalah karena kita menghadapkan ridha dari Allah, yang terakhir itu kita harus lillah. Tapi justru yang terakhir inilah yang menjadi kunci keberkahan, kunci kenikmatan di dalam diri kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa kepada Allah setelah kita melakukan apa yang mampu kita lakukan sesuai dengan kompetensi diri kita, dengan kita menggunakan kompas yang sudah disediakan oleh Allah. Petunjuk arah kita bagi umat muslim itu, bagi teman-teman muslim, itu adalah Al-Quran dan hadis. Bagi teman-teman lain, saya juga beragama lain, saya juga meyakini bahwa mempunyai ada petunjuk yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana sih kita bisa lillah, semuanya kembali kepada Allah. Teman-teman, saya punya cerita, ya, punya cerita nih, sedikit, ya. Jadi saya itu biasanya adalah orang yang nggak terlalu suka kalau udah ada yang saya safety, saya nggak mau ngeluarinnya. Nah, kemudian kemarin anak saya ketika pandemi berjalan, kami sedang mengerjakan beberapa pekerjaan, mau nggak mau saya harus mengeluarkan tuh
tabungan yang keluar. Anak saya nanya tuh yang gede, umur 17 tahun teman-teman. Anak saya masih kecil loh teman-teman. Makanya saya ingin tetap muda seperti teman-teman semua. Ya, dia nanya, Bu, kenapa ibu nggak marah ya? Apanya, Dak? Gitu. Saya panggil Uda ke anak saya. Apanya, Dak? Biasanya ibu kalau ngambil tabungan selalu marah. Tuh si papa tuh, ibu harus kenapa? Ya, kenapa ibu nggak marah? Ya, sekarang memang udah waktunya. Ternyata kata anak saya jauh lebih sabar ketika pandemi dibandingkan nggak pandemi. Mungkin karena capek kali ya. Biasanya kalau pulang kerja itu capek dan sekarang enjoy ternyata di rumah. Teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Teh Kiran, silakan ada satu slide lagi terakhir ya. Saya kutip dari apa yang disampaikan oleh Napoleon Hill. Dia mengatakan bahwa kemenangan ya selalu mungkin bagi orang yang menolak untuk berhenti melakukannya. Saya Jundra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali pemaparannya Ibu. Nah mungkin teman-teman tadi banyak yang penasaran ya, kita sudah membahas banyak hal. Ketika mendengar pemaparan dari Ibu, saya merasa, wah ternyata ini psikologi itu penting banget ya di masa pandemi ini gitu ya Bu ya. Penting sekali, sangat banget Mbak gitu. Ya, Masya Allah. Teman-teman kalau misalnya ada yang bertanya bisa langsung ditulis di chatnya. Nanti akan saya bacakan beberapa pertanyaan terpilih karena memang mungkin kita ada keterbatasan waktu ya. Oke. Nah sebelumnya saya coba mengulas sedikit tentang materi Ibu tadi. Jadi teman-teman di antara kita saat ini hampir semua itu merasakan perubahannya masa pandemi gitu ya. Jadi yang tadi muncul kekhawatiran, muncul rasa takut dan rasa bisa nggak sih ini kembali normal lagi gitu ya. Padahal kan normal itu normal seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kita bilang normal seperti semula itu agak sulit karena memang kita sudah melalui 40 hari lebih dari sebulan gitu ya, sudah mau 2 bulan diam di rumah gitu, itu pasti akan ada banyak sekali perubahan-perubahan yang kita alami gitu ya, termasuk pada habit kita gitu ya sehari-hari. Nah maka dari itu penting banget untuk kita semua memperhatikan self control kita seperti apa, kemudian bagaimana kita mengatur ekspektasi kita ke depannya gitu ya, agar kita berpikirnya tuh bukan normal kembali seperti semula, tapi kita akan membangun kehidupan yang normal baru lagi gitu ya. Jadi jangan lupa tentukan tujuannya untuk kita lalui setelah pandemi ini, jangan sampai kita kehilangan arah gitu ya selama pandemi ini untuk menghadapi kehidupan kita selanjutnya, seperti itu. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya bisa langsung disampaikan di kolom chatnya atau bisa. Oke, ini ada juga boleh. Ya, ini ada ini Teh Kiran yang ini muncul ya. Ada Mbak Agnes ya. Mbak Agnes itu potensinya di Aiki, bagus sekali ini kalau untuk Aiki gitu ya. Kalau Aiki ini sebenarnya mungkin dia udah melalui berapa tahapan dulu ya untuk dia sampai ke Aiki-nya ini. Nah, kenapa tidak gitu ya? Nah, jadi kena Aiki ini kalau Aiki akan berkembang baik katanya pada saat kita berada pada lingkungan yang tepat gitu ya. Nah, merancang, menganalisa, Teh, boleh tuh jadi programmer ya. Programmernya bukan hanya di komputer, tapi bagaimana pengembangan Teh Seli kayaknya punya ini nih Teh, punya teman baru nih yang bisa diajak berbagi bersama nanti di bidan berbagi ya. Untuk tadi dari mana tuh Teh Agnes? Ada Teh Jihan. Teh Jihan, oh orang Padang, dari Padang katanya, saya dari Bukit Tinggi, Teh ya, Uni Jihan ya, Nur Jihan. Nah, saya ingin berbagi dulu, saya tidak menyadari bahkan dibilang kurang mempunyai profesi, kurang menyukai profesi saya gitu ya. Oke. Dan mungkin potensi saya sebagai pendidik anak, oke. Ya, Teh di Uni ya, di dalam mendidik anak itu kita juga udah belajar ya. Oke, nggak apa-apa, kembangkan kebidanan yang sudah didapatkan itu dengan bagaimana untuk tumbuh kembang anak. Oh iya, saya pernah melakukan penelitian, ternyata bidan itu sendiri, dia juga nggak memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Survei saya lakukan kepada beberapa bidan aktif, saya tanya berapa kali sih ngukur lingkar kepala anak, nggak diukur ternyata teman-teman gitu ya. Oke, ini nggak ada ya, semuanya kita mempunyai hal yang
positif. Ada yang dari Gresik, Mbak Ratna ya. Ibu bagaimana supaya kita mampu dan bisa atau percaya berpendapat di depan umum ya, try and try ya. Jadi kita coba lagi gitu ya. Sebenarnya kita mampu itu kalau kita sudah siap dengan apa yang akan kita bicarakan, mengungkapkan pendapat seperti itu. Oke, next. Tanya lagi Bu, bagaimana dari Teh Ika Pratiwi katanya, bagaimana memunculkan rasa percaya diri dan terkadang malu gitu untuk berpendapat gitu. Sedangkan ya rasa percaya dirinya itu kurang. Solusi dari Ibu seperti apa gitu Bu? Oke. Teh Ika ya, Teh Ika tahu nggak kalau nanti Teh Ika ketemu saya untuk pertama kali, saya itu sulit loh untuk bicara pertama gitu ya. Untuk saya halo siap ini gitu, itu agak sulit loh saya, bener. Tapi setelah kemudian saya belajar, berlatih gitu ya, mulai bisa tuh senyum gitu ya. Assalamualaikum, Teh dari mana? Itu udah mulai bisa, saya baru bisa loh Teh. Udah 50 tahun umur saya sekarang, itu baru bisa. Gila. Kenapa? Karena kita coba berlatih. Timbulkan rasa percaya diri dalam diri kita ya dengan kita meyakini bahwa kita itu yang akan kita sampaikan itu adalah saya banget. Saya paham kok dengan yang saya sampaikan gitu ya. Itu akan bisa untuk kita meningkatkan rasa percaya diri kita. Nanti bisa juga silakan Teh Kiran mungkin ada bisa menambahkan barangkali ya. Silakan Teh, bisa kita kan sharingnya berbagi, kita berbagi forumnya sekarang. Sudah cukup Bu, kayaknya sudah mantap banget penjelasannya Bu. Ada satu lagi nih Bu yang bertanya, ada Teh Alia. Assalamualaikum Ibu, saya mau tanya bagaimana agar kita bisa konsisten melakukan sesuatu. Ini PR mungkin ya Bu ya. Kadang kan kita udah punya tujuan setelah pandemi itu ingin A, B, C, D yang kita lakukan gitu. Tapi ternyata tidak biar bikin tidak cepat lelah, tidak bosan terhadap sesuatu yang sedang kita lakukan tadi. Ini tantangan kita bersama. Iya, Teh Alia, banyak sekali. Ini sering sekali kita rasakan. Sekarang kita gebu-gebu ya. Aduh, saya pengen gini. Pokoknya harus gini gitu ya. Tetapi begitu itu berlalu ya, ini kita juga kembali ke dalam rutinitas kita yang semula, Teh. Kita ingat bahwa lingkungan sangat mempengaruhi. Lingkungan sangat mempengaruhi kita. Nah, oleh sebab itu beradalah pada lingkungan yang sesuai. Kalau Teh Alia pengen berbagi, Teh Shelly ada tuh untuk menampung kita bersama-sama, akan bersama-sama dalam bidan berbagi. Ya, saya juga baru mencoba konsisten untuk training ini, kegiatan-kegiatan sosial ini ada baru sekitar November, Teh Kiran, ya, baru situ saya aktif dengan kegiatan seperti ini. Sebelumnya saya lebih banyak ketika ada yang manggil, oke lah saya datang gitu ya. Itu saya selalu bicara tentang bagaimana kesehatan ibu dan anak ya. Kayaknya ini banget gitu ya. Udah banyak banget orang yang berbicara tentang itu gitu ya. Lalu saya juga berbicara tentang itu, tapi saya coba membawakannya dengan cara yang lain gitu loh. Ya, Teh Alia mungkin seperti itu. Jadi carilah komunitas. Kenapa saya bisa berkembang? Saya masuk ke Academy Trainers, saya ikut dengan Kang Hari dengan High Class Respond gitu ya. Dengan demikian kita tetap akan bisa berkembang sesuai dengan apa. Ada aja ide baru setiap hari untuk bisa kita kembangkan. Itu barangkali Teh. Lagi mungkin ya Bu ya, ini ada yang bertanya tentang tips memunculkan self control gitu ya, bagaimana men-settingnya itu supaya bisa lebih terjaga. Dan ada juga yang bilang katanya saya berubah passionnya, awalnya itu passion mendidik, ketika pandemi ini kok jadi berubah arah gitu ya, malah jadi senang merawat anak, berpikiran untuk resign dan segala macamnya gitu. Apakah itu bisa kita antisipasi gitu ya, bagaimana cara menghadapinya seperti itu perubahan? Oke. Tadi dari siapa Teh Kiran? Ini ya, dari Toyibatus. Sama Teh Toyibah ya. Nah, Teh Toyibah ya. Teh, sebenarnya memang kalau kita bicara tadi makanya saya di awal saya katakan kita masuk saat ini adalah kita ke potensi dulu ya gitu ya. Karena nanti memang potensi ini nanti self control itu adalah salah satu yang nanti akan mempengaruhi dari potensi diri kita itu untuk berkembang. Nah, bagaimana caranya untuk self control ini bisa kita lakukan dengan baik ya di dalam diri kita ini.
sehingga kita bisa terkontrol atau bisa mengatur, men-setting apa yang harus kita lakukan. Teh, kayaknya kita itu harus punya dulu pedoman Teh, ya, pedoman. Pedoman itu adalah kalau kita bilang visi ya Teh, visi dan misi. Nah, itulah yang nanti menjadi kita di sana itu adalah sebagai pengontrol kita. Dan itu bisa terukur Teh, itulah yang menjadikan self control. Sederhananya mungkin seperti itu dulu. Nanti karena kita bahas itu cukup panjang, ya bisa kita jadikan 1-2 sesi mungkin yang bisa kita bicara tentang itu gitu ya. Wah, Begitu menarik mungkin sekali. Teh Thaibah ya. Menarik sekali bahasannya. Kita kalau misalnya ngobrol ini kayaknya nggak ada habisnya ya Bu ya tentang diri ini gitu ya. Ya mungkin teman-teman terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab. Nanti bisa di drop di grupnya. Insya Allah nanti Ibu bersedia Bu ya untuk membantu menjawab kalau memang ada pertanyaan yang. Insya Allah Teh, Insya Allah. Ya. Nah untuk selanjutnya teman-teman kita ada sesi foto bersama dulu sebelum ditutup. Oh ya, mungkin sebelum kita foto bersama, mangga nanti teman-teman diaktifkan videonya. Sambil persiapan mungkin kepada Ibu, barangkali ada closing statement yang ingin disampaikan. Oke. Langsung dari sekarang ya, sambil mempersiapkan ya. Ya, sambil Baik mempersiapkan teman-teman. yang lain silahkan siap-siap untuk on di depan layar ya. Oke. Baik teman-teman, jadi menjadi bidan itu adalah sebuah berkah bagi kita semua. Ya, yang perlu kita ke depan itu adalah mungkin yang saya maksud menjadi bidan bukan hanya kita menjadi bidan yang aktif berpraktek untuk diri orang lain, tetapi adalah juga untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Tetapi mari jangan kita sia-siakan apa yang kita punyai dan hanya terkubur pada diri kita masing-masing, tapi mari kita gunakan potensi yang ada pada diri kita ini untuk memakmurkan, untuk mensejahterakan semua yang ada di sekitar kita. Itu yang utamanya dan moga ini berdampak untuk negara kita ke depan dan dengan adanya bidan semua permasalahan yang ada saya yakin itu akan bisa diatasi. Stunting nggak akan terjadi kalau bidan bekerja maksimal. Kematian ibu juga nggak akan terjadi kalau bidan patuh terhadap apa yang menjadi acuan, baik itu sebagai panduan di dalam sistem referral sistemnya ataupun di dalam sistem manajemennya. Insya Allah dengan bersama kita akan menjadi lebih kuat dan lebih baik dalam menjalani profesi kita, ya dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Terima kasih, mungkin itu ya semoga pertemuan kita hari ini memberikan berkah dan hikmah bagi kita bersama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiron Ibu, materinya luar biasa sekali. Ya teman-teman, sekarang mangga siap-siap untuk berfoto. Mungkin Kang Aldi bisa bantu dipandu, Kang. Kang Aldi sudah siap, Kang? Oke, sebentar ya teman-teman ya, sambil disiapkan. Siap, silakan. Oke, siap. Enggak, Kang? Sebentar ya, sebentar ya. Sudah, Kang? Boleh, siap. Dihitung ya. 3, 2, 1. Oke, sudah, Kang? Sekali lagi kita boleh mungkin angkat jempolnya di Ibu juga. Sambil angkat jempolnya teman-teman semua. Siap, bidan berbagi. 1, 2, 3. Sudah, kan? Oke, jika sudah mungkin
teman-teman nanti ada absensi, presensi yang perlu diisi di grup, silahkan dicek, nanti ada waktu untuk mengisinya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang ingin live dari Zoom ini, nanti bisa langsung dipersilakan saja live, tapi stay aja, nanti jam 11 akan ada lanjut materi sesi selanjutnya. Jadi siap-siap untuk bergabung ya teman-teman ya. Insya Allah nanti bisa lanjut ke sesi dengan tema tips and trick lulus Yukom ya, bidan start from pandemic. Ya, selamat menjalani hari-harinya teman-teman semuanya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.